Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai bagian akhir, yaitu bagian ke-8 dari Fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Keutamaan ilmu tentang asma wa sifat. Yang ketujuh sudah, bahwa mengetahui tentang asma wa sifat, kata beliau, tijaratun rabihatun, perniagaan yang sangat menguntungkan. Bagaimana tidak? Diam, tidak kemana-mana, tidak melakukan apa-apa, tidak ada olah fisik, tidak bicara, tetapi mendapatkan keutamaan yang segitu besar. Dengan apa? Dengan mengetahui bahwa Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Dan semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pendapat, tidak ada logika, tidak ada ra'yu, tidak ada kias, tidak ada penalaran-penalaran. Yang ada adalah mengimani qala Allah wa qala Rasul. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Udah, itu kita pegangi, itu kita imani. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Udah, kita pegangi, kita imani. Ini luar biasa. Sementara sebagian saudara-saudara kita lelah, capek, ruwet. Sampai dikatakan di awal-awal pelajaran kita dulu, penyesalan seorang tokoh besar bernama Ar-Razi, Fakhrur Razi. Di akhir kehidupannya beliau menyesal. Menyesal apa? Belajar ilmu filsafat, mempelajari tentang Tuhan, tapi pakai akal, pakai logika, di otak-atik. Kalau Tuhan begini pasti begini, kalau Tuhan begini pasti lelah, capek. Sangat terkenal ucapan beliau bahwa akhir daripada penggunaan akal dalam hal ilmu tentang ketuhanan itu belenggu. Yang ada adalah belenggu. Kalau istilah kita, kemakan sama omongannya sendiri. Ya. Mana orang-orang filsafat itu kan berteori. Beda kalau orang-orang filsafat ini berbicara tentang batu, berbicara tentang air. Kenapa bisa mendidih ketika dipanaskan? Itu kan tidak teori, memang praktek. Alhamdulillah, ketemu. Memang filsafat itu digunakan untuk itu. Kenapa air selalu mencari tempat yang lebih rendah? Beda dengan asap ke atas. Kenapa di suhu tertentu air itu membeku? Nah, itu filsafat. Dan ada gunanya. Tapi kenapa dipakai untuk berbicara tentang Allah, tentang syariat, tentang agama? Kesalahannya di situ. Kemakan oleh omongannya sendiri, dan akhirnya menyesal.
Bahkan Abu Bakar Ibnul Arabi, murid besar dari Al-Ghazali, Imam Ghazali, itu pernah mengatakan, antum tahu siapa Imam Ghazali ya? Manusia yang sangat cerdas, tapi sayang kurang akrab dengan hadis, akrabnya dengan ilmu filsafat. Guru kami, kata Abu Bakar Ibnul Arabi, murid besar dari Al-Ghazali ini, guru kami telah mempelajari ilmu filsafat sampai sedalam-dalamnya. Kalau antum baca Ihya Ulumuddin, itu penuh dengan filsafat. Dan beliau salah satu ulama yang terkena syubhat ilmu filsafat. Bahkan beliau sempat mengatakan, bid'ati fil hadis musjad, perbendaharaanku dalam ilmu hadis sedikit sekali. Pengakuan jujur dari beliau. Beliau menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu filsafat, dan beliau menyesal sama dengan Ar-Razi. Di akhir kehidupannya menyesal. Kenapa dulu tidak menghabiskan waktu untuk membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Turmudi, malah baca kitab-kitab para filosof tentang Islam. Kalau tentang dunia ya sekalian, bukan belajar agama ya. Ini tentang Islam, apalagi tentang sifat-sifat Allah. Jadilah beliau menyesal. Dan di akhir kehidupan dan masih ucapan muridnya, guru kami Al-Ghazali ingin sekali keluar dari ilmu filsafat, ingin meninggalkan ilmu filsafat, tapi tidak sanggup. Inilah syubhat. Inilah syubhat. Kalau sudah berurat berakar di diri kita, mau membuangnya sulit. Mau melepaskan diri dari ilmu filsafat sulit. Dan begitulah syubhat. Ada aja, coba aja. Antum punya teman barangkali, saudara barangkali, belasan tahun, puluhan tahun di LDI misalnya, atau di NII misalnya. Kemudian taubat ke manhaj salaf. Ada aja yang tertinggal, ada aja sisanya. Contoh besarnya sini Imam Ghazali. Ini kata murid besarnya. Kan di akhir kehidupan beliau itu terang-terangan mencela filsafat, dengan saksi tulisan beliau, kitab beliau Tahafutul Falasifah, kesesatan filsafat, ditulis oleh beliau. Karena di akhir kehidupan beliau mengakui sadar bahwa filsafat itu sesat. Filsafat yang bicara tentang agama ya, bukan filsafat yang bicara tentang air, tentang batu, tentang tanah, tentang fisika, tentang biologi. Itu bagus. Adanya motor, mobil, kereta api, handphone diawali dari filsafat, diawali dari berpikir, kan begitu. Burung kok bisa terbang, lihat, oh karena ada sayapnya. Kalau kita bikin kendaraan yang ada sayapnya, mungkin bisa terbang. Nah, diawali dari situ kan. Akhirnya ketemulah pesawat terbang. Ya, percobaan pertama, kedua gagal, kelima, ke-10 masih gagal. Akhirnya seperti hari ini, luar biasa, nikmat yang sangat besar, gitu ya. Ini sayang dipakai untuk agama, untuk sifat-sifat Allah. Yang agama itu sudah sempurna, sudah gak butuh revisi, gak butuh penalaran, gak butuh pemikiran. Ketika Nabi wafat, Islam ini sudah sempurna. Ketika turun Al-Maidah itu, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum,
pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu ini, agama Islam ini. Dengan turunnya ayat tiri, sempurnalah Islam. Sempurna itu apa sih? Ya nggak boleh ditambah-tambah. Kalau boleh ditambah-tambah, ya belum sempurna namanya. Kalau dulu di zaman Nabi nggak ada tahlilan muludan, sekarang ada, ya berarti di zaman Nabi belum sempurna. Nggak bisa dikatakan memang di zaman Nabi tahlilan muludan itu nggak ada, tapi sekarang ada, nggak apa-apa. Ya belum sempurna dong. Di zaman Nabi Islam belum sempurna kalau begitu. Maka perlu disempurnakan dengan tahlilan, muludan, salawat nariyah, salat al-fatih, atau salawat tafrijiyah, dan seterusnya. Peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tahun baru Islam. Ini semua belum ada di zaman Nabi, tapi kita lakukan sekarang, dan itu bagus. Berarti menuduh Islam di zaman Nabi belum sempurna. Ya. Nah, kitab Tahafutul Falasifah yang ditulis oleh Imam Ghazali, yang isinya tentang kesesatan filsafat, dibantah oleh Ibnu Rushd, yang juga ahli filsafat tapi tidak taubat, gitu, masih membela ilmu filsafat. Maka kitab Tahafutul Falasifah dibantah oleh Ibnu Rushd dengan menulis kitab Tahafut, kesesatan kitab Tahafutul Falasifah, kira-kira begitu. Kalau Imam Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah, artinya kesesatan para filosof. Tahafutul Falasifah, kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ibnu Rushd menulis kitab kesesatan kitab Tahafutul Falasifah. Begitulah ulama saling membantah. Ini hal yang biasa, ya. Bahkan sesama ahlu sunnah berdebat, hal yang biasa. Belum lama kita bahas bagaimana perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Bashar, ya kan? Tentang masalah quru. Imam Syafi'i berpendapat quru adalah haid, Muhammad bin Bashar berpendapat quru adalah suci, tidak haid. Ketika memaknai ayat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, bahwa wanita-wanita yang dicerai oleh suami, kalau dia mau nikah lagi dengan laki-laki lain, harus menunggu 3 kali quru. Pertanyaan besar, 3 kali quru itu 3 kali suci apa 3 kali haid? Tentu berbeda. Walaupun perbedaannya itu tidak sampai berbulan-bulan, mungkin 2 pekan, 3 pekan bedanya, tapi kan jelas berbeda. Berselisih. Ini hal biasa. Ya, kita lanjutkan yang ke-8 dari keutamaan ilmu asma wa sifat. Annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi, bahwa ilmu tentang asma wa sifat itu al-waqi, waqa yaqi, memelihara, menjaga, membentengi minaz zalal, dari ketergelinciran. Dan ucapan beliau ini bukan omong kosong, ya. Secara apa? Secara praktek. Secara teori mungkin dipertanyakan, ya seperti saya misalnya, memang apa ada jaminan tahu tentang asma wa sifat terus rajin sholat, rajin puasa, jauh dari zina, dari khamr, dari judi, dari korupsi? Hubungannya apa?
Hubungannya apa? Apa bedanya dengan ilmu tentang hari kiamat misalnya, ilmu tentang surga neraka misalnya? Ya. Secara teori sulit menjelaskan, tapi secara praktek seperti itu. Prakteknya siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Siapa Rasul dan para sahabat? Mereka adalah manusia-manusia yang paling benar ilmunya tentang asma wa sifat. Luar biasa Rasul dan para sahabat. Jangankan membahas, nanya aja gak ada. Gak ada riwayat sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasul, maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu apa? Gak ada pertanyaan seperti itu. Gak ada riwayat. Ya Rasul, maksud Allah bersemayam di atas arsy itu, bersemayam itu duduk apa gimana? Gak ada pertanyaan seperti itu. Ya Rasul, maksud Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, itu betul seperti itu apa cuma kiasan? Jari Allah tentu besar sekali ya Rasul, hati manusia kecil sekali. Gimana bisa itu? Membolak-baliknya kan hati manusia kan jutaan, jari Allah cuma dua. Gimana itu? Gak ada pertanyaan seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang seandainya kita hidup di zaman Nabi, barangkali ada pertanyaan seperti itu. Seperti zaman Imam Malik kan? Nggak usah kita, zaman Imam Malik. Dari Nabi ke Imam Malik kan paling berapa puluh tahun. Sudah ada pertanyaan itu. Adapun sahabat tidak ada. Allah jaga betul. Ya. Apalagi para nabi, para rasul, nggak ada. Nah, sementara kita luar biasa. Banyak dari kita bertanya seperti itu. Banyak ustaz-ustaz salaf kewalahan menanggapi pertanyaan jamaah. Maksud bersemayam itu duduk atau gimana? Istiwa itu duduk atau gimana? Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya itu betul-betul seperti itu apa cuman kiasan? Bahwa kelak Allah akan menampakkan betisnya itu apa betul-betul betis Allah ditampakkan? Dan seterusnya. Sahabat tidak ada satu. Jadi ilmu sahabat tentang asma wa sifat sempurna, sesuai dengan kehendak Allah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita lihat sahabat. Kita lihat sahabat. Pemabuk, pezina, penjudi, koruptor, pembunuh, jauh semua. Bahkan satu pun belum ada riwayat ada seorang sahabat yang pernah meninggalkan sholat. Tidak ada. Kalau zina kan ada, ma'is. Ya bisa dihitung dengan jari lah. Minum khamr ada, bisa dihitung dengan jari sebelah tangan kita, bukan jari kedua tangan kita. Mungkin ada 2 atau 3. Bandingkan dengan kaum muslimin hari ini yang tidak sholat, yang tidak saum, yang tidak zakat, yang tidak haji, yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang korupsi. Kita tidak bisa menghitung. Diawali dari apa? Minimnya pengetahuan mereka tentang asma wa sifat. Rusaknya pengetahuan mereka tentang asma wa sifat. Maka saya kira tidak berlebihan ucapan beliau, huwal waqi minaz zalal. Mengetahui tentang asma wa sifat adalah penjaga benteng dari ketergelinciran. Wal mukilu minal asarat, penyelamat sehingga dia tidak
kepleset, tersandung, tergelincir. Tidak seperti beberapa ulama yang terakhir seperti Imam Ghazali tadi. Ya, banyak kan tokoh-tokoh kita, orang baik, berilmu, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi tergelincir. Tergelincirnya bukan syahwat. Kalau syahwat pastilah. Gak ada manusia yang belum pernah tergelincir dalam hal syahwat. Subhat. Dalam hal subhat. Para ulama mengumpulkan tuh orang-orang alim, orang-orang pintar, penghafal Al-Quran, penghafal ribuan hadis, tapi tergelincir dalam masalah syubhat. Tapi mengatakan Allah ada di mana-mana. Tapi mengatakan, bahkan sekarang ini ada yang mengatakan semua agama sama. Ada yang mengatakan jilbab tidak wajib. Padahal mufassir katanya, ahli tafsir Al-Quran, begitu teganya mengatakan jilbab tidak wajib. Jilbab itu baik-baik saja, bagus, tapi tidak wajib. Ya. Antum bisa cek bagaimana keadaan orang seperti ini masalah asma wa sifatnya. Biasanya kacau. Wal fatihu li babil amal, dan bisa menjadi pembuka pintu untuk apa yang diinginkan umumnya seorang hamba. Jadi begini, umumnya hamba, umumnya mungkin mayoritas lah, gak pingin berzina kan, gak pingin berjudi kan. Ketika dia dalam keadaan sadar, normal, ketika dia ditawari, tentu akan menolak. Apakah engkau akan hidup sebagai pelacur atau bukan? Tentu jawabnya bukan. Apakah engkau akan hidup sebagai penjudi atau bukan? Tentu jawabnya bukan. Pencuri, koruptor, pasti jawabnya tidak. Ya. Tapi kenapa begitu banyak kaum muslimin yang menjadi pelacur, menjadi pengedar narkoba, menjadi koruptor, menjadi penjudi? Ah, ini jawabannya. Tertutup. Pintu kebaikan itu tertutup. Tidak dibuka oleh Allah. Di antara sebabnya, dia tidak faham dengan asma wasifat. Wal mu'inu 'ala sabar, dan bisa menolong seseorang untuk sabar. Sabar itu butuh pertolongan. Sabar itu butuh dibantu oleh Allah. Kalau Allah nggak bantu, kita nggak akan sabar. Untuk sholat, untuk saum, untuk zakat, untuk menjauhkan diri dari zina, khamr, judi, butuh kesabaran. Untuk masih ingat sabar ada berapa? Sabar ada? Sabar ada 3. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Untuk sholat, puasa, zakat, haji, nutup aurat dan seterusnya, butuh kesabaran. Tidak sabar, nggak mungkin. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Untuk jauh dari zina, khamr, judi, berbohong, korupsi, membunuh, butuh kesabaran. Tanpa sabar, mustahil kita bisa jauh dari maksiat-maksiat. Satu lagi, sabar dalam menerima musibah. Kan dalam hidup ini kan banyak yang kita nggak sangka-sangka. Nggak sangka-sangka bulan kemarin tabungan kita masih ratusan juta, miliaran, sekarang habis. Bahkan terlilit hutang. Kan ada takdir seperti ini, nggak sangka-sangka.
seminggu yang lalu, sebulan yang lalu masih dipuji-puji oleh manusia, rakyat. Sekarang dicaci maki. Gak sangka musibah itu akan menimpa siapapun, terserah Allah. Termasuk kita ini. Jangan beranggapan uang saya banyak, tabungan saya banyak, mobil saya banyak, perusahaan saya banyak, sehat-sehat, lalu merasa aman. Akan terjadi sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Di sini butuh sabar. Masalah kesehatan, ya kan? Gak menyangka sama sekali kalau hari ini kedua kaki saya harus diamputasi misalnya. Gak menyangka sama sekali bahwa hari ini saya mengalami kebutaan misalnya. Saya terkena kanker misalnya. Hal-hal yang sering terjadi di kiri kanan kita. Mustahil menimpa kita? Ya tidak mustahil. Akan menimpa kita. Maka wajib kita sabar. Nah, untuk sabar yang tiga-tiganya itu akan ditolong dengan ilmu asma wa sifat. Maka beliau mengatakan wal mu'inu 'alas sabar. Mengetahui tentang asma wa sifat bisa menolong kita untuk sabar. Dan itu terjadi lagi secara praktek. Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul. Manusia-manusia yang paling sabar, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, manusia-manusia yang paling sabar. Ambil contoh satu, Nabi Ayyub. Sama antum tahu, bertahun-tahun berpenyakit kulit seperti itu dan begitu sabarnya dijalani ujian dari Allah itu dengan penuh kesabaran. Satu, Nabi Ayyub termasuk ulul azmi bukan? Bukan. Ya, bukan. Gimana yang ulul azmi? Ulul azmi jauh lebih sabar dari Nabi Ayyub. Ya. Hanya kesabaran, ukuran kesabaran mereka hanya Allah yang tahu. Jangan kita yang menilai. Penilaian kan sudah dari Allah. Ambil contoh misalnya Masitoh dan keluarganya. Masitoh ini bukan nama ya, dari kata mistud, sisir, artinya tukang sisir. Keluarga Fir'aun. Bandingkan dengan Nabi Sulaiman. Ya. Kalau pikiran kita yang dangkal, beratan Masitoh. Nabi Sulaiman apa sih? Kaya raya, luar biasa, terkenal. Masitoh direbus bersama keluarganya sampai mati. Ujian Masitoh jauh lebih berat dari ujian terhadap Nabi Sulaiman. Betul? Salah. Ya. Ujian yang Allah timpakan kepada Masitoh berat. Ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman lebih berat. Lebih berat. Hanya kita kan nggak tahu. Allah yang Maha tahu. Artinya begini, seandainya Masitoh jadi Nabi Sulaiman, seandainya Masitoh diuji seperti ujian Nabi Sulaiman, gak akan sanggup Masitoh. Seandainya Nabi Sulaiman diuji seperti ujian Masitoh, insya Allah sanggup. Gitu ya. Ada urutan kemuliaan seseorang kan jelas. Rasul, Nabi, sahabat, tabi'in, terus ya. Apapun yang terjadi. Wal mub'idu 'anil khumuli wal kasali, bisa menjauhkan seseorang dari rasa malas tanpa gairah. Rasanya enggak semangat,
Beliau mengatakan akan terobati dengan mempelajari asma wa sifat. Tidak percaya, pelajari, yakini, seperti keyakinan Rasul dan para sahabat. Jangan ada takwil, jangan ada taktil, jangan ada tafwid, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Jadi betul-betul yakin bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Betul-betul yakin bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Betul-betul yakin bahwa Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Betul-betul yakin bahwa Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, dan seterusnya yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Lalu bandingkan dengan kaum muslimin yang tidak tahu itu semua. Beda insya Allah. Akan hilang rasa malas. Malas dalam beribadah, menuntut ilmu, mencari kebaikan, menambah pahala, dan seterusnya. Wal muraggibu fit ta'ati wal Quran, akan menyemangati seorang muslim untuk taat, mendekatkan diri kepada Allah, disemangati oleh ilmu asma wa sifat. Hilang malasnya, yang muncul semangat. Sebaliknya, wal murhibu minal ma'asi wad dhunub, akan menjauhkan seseorang dari maksiat dan dosa. Seperti para nabi, para rasul, para sahabat, manusia-manusia yang paling jauh dari dosa. Bukan tanpa dosa, ya keliru. Kalau mengatakan tanpa dosa, keliru. Tidak ada manusia tanpa dosa. Maka antum masih ingat, seandainya manusia tidak ada yang berdosa, seandainya ya, misalnya sekarang ini gak ada yang berdosa, benar semua, baik semua, maka benar dengar? Maka akan aku ganti dengan generasi berikutnya yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Jadi Allah gak suka kalau seluruh manusia itu baik semua, benar semua. Allah nggak suka, dan itu kan pernah terjadi. Seluruh makhluk Allah tidak ada yang bermaksiat. Pernah terjadi. Kapan? Sebelum Adam diciptakan. Para malaikat kan nggak ada yang berbuat maksiat. Sebelum jin diciptakan tentunya. Allah nggak mau. Allah nggak mau cuman ada surga. Allah maunya ada surga, ada neraka. Allah nggak mau surga doang. Allah ingin melihat surga dinikmati oleh hamba-hambanya yang taat. Allah juga ingin melihat neraka ditempati oleh hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Dan itu dari awal mula. Kalau dari awal Allah tidak menghendaki keburukan, tidak menghendaki neraka, ya nggak usah diciptakan, nggak ada masalah kan? Allah nggak mau. Wasilwanu fil masaibi wal alam, dan juga mempelajari asma wa sifat ini sebagai hiburan saat musibah datang, penderitaan datang. Banyak saudara-saudara kita seperti yang sekarang sedang menderita luar biasa di Palestina, Gaza. Apakah mereka semua menangis, teriak-teriak, histeris, melolong-lolong? Tidak. Ada di antara mereka yang senyum, sabar, menerima musibah ini. Hiburan, terhibur. Ingat ada surga, apalagi yang sudah mati. Ya. Kita melihat hari ini dengan hati yang tersayat, bagaimana wanita dan anak-anak luar biasa penderitaannya, terus diserang, terus ditembaki. Menangis kita, mereka senang, girang, alhamdulillah kami diserang oleh Yahudi.
Sekarang kami mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Sekarang kami mendapatkan rizki inda rabbihim yurzaqun. Kita aja yang nggak tahu. Kita tahu karena dalil. Dan itu pernah kejadian, ya. Dan pernah turun ayatnya. Apa? Memberi salam. Memberi salam. Ya Allah, kirimkanlah salam kami kepada Rasul dan sahabat-sahabat kami yang masih hidup. Bahwa kami sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa darimu. Mereka nggak tahu. Kabarkan ini kepada mereka supaya mereka cepat menyusul kami. Sempat menjadi ayat Al-Quran itu. Kemudian mansukh. Itu masih ingat mansukh kan? Ada 3 macam mansukh. Ini mansukh yang lafadznya hilang. Sempat dibaca sebagai ayat Al-Quran. Akhirnya mansukh, dihapus. Karena dunia ini kan bukan tujuan. Ya namanya bukan tujuan. Yang penting tujuannya tercapai. Ya misal tujuan kita Mekah misalnya. Transit di Singapura, transit di Oman, transit di Qatar, ya nggak apa-apa lah. Di sono nggak enak, makanannya nggak enak, malah kelaparan, ya nggak apa-apa lah. Yang penting sampai tujuan. Tujuannya sampai. Kan begitu, kira-kira. Ya tujuan kita kan bukan dunia. Tujuan kita adalah kebahagiaan abadi nanti di surga. Ada di dunia kaya, makmur, sejahtera, alhamdulillah. Di dunianya ditakdirkan miskin, nggak punya apa-apa, ya nggak apa-apa. Orang bukan tujuan. Bahkan ketika seumur hidup dijajah oleh orang kafir, seperti ayah-ayah kita, kakek-kakek kita barangkali ya, yang lahir tahun 1700 sekian, yang lahir tahun 1800 sekian. Begitu lahir sudah mengalami dijajah Belanda, sampai mati masih dijajah Belanda, hidup penuh dengan kesulitan. Tapi mati masuk surga, nggak masalah, nggak masalah. Ya. Wal hirzul hami minasyaitan, pelindung diri dari syaitan. Jadi syaitan itu bisa terhalau oleh ilmu asma wa sifat. Buktinya apa? Ya tadi, para nabi, para rasul, para sahabat, manusia-manusia yang paling sulit ditipu oleh syaitan, oleh iblis. Paling sulit. Hari ini kaum muslimin mudah sekali ditipu oleh setan, oleh iblis. Ya. Sholat ini nih, padahal habis sholat dapat dosa, ditipu oleh iblis. Ini jihad nih, ini jihad. Setelah jihad itu dia dosa. Masuk jihad pakai bom bunuh diri, itu kan ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis atas nama jihad. Gitu ya, tertipu. Seperti 10 tahun yang lalu kira-kira, banyak saudara-saudara kita di negeri kita ini tertipu. Dia bakar paspornya, bahkan dengan penuh PD-nya divideokan dalam membakar paspornya waktu di Syria sana, merasa bahwa seolah-olah pasti menang, bahkan mengancam jenderal-jenderal di Indonesia, akan kami bunuh satu persatu, ya, dengan penuh PD-nya. Tertipu. Sekarang luntang-lantung mereka nggak jelas, nggak punya paspor, ya. Nah, manusia-manusia yang sangat sulit untuk ditipu oleh iblis, oleh setan adalah Rasul dan para sahabat. Para Rasul tentu maksum ya, dijaga. Para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti manhaj para sahabat.
sulit ditipu oleh setan, oleh iblis. Wal jalibu lil mahabbati wat tawad, bisa mendatangkan kecintaan, saling menyayangi. Oleh karena itu kita lihat manusia-manusia yang paling sangat saling menyayangi adalah para sahabat, para nabi, para rasul, para sahabat. Ini manusia-manusia yang sangat saling mencintai, walaupun dalam keadaan berselisih, walaupun dalam keadaan beda pendapat. Ya. Tetap saling mencintai. وهذه جملة من الأسباب العظيمة الدالة على فضل العلم بأسمائه وصفاته. Ini adalah sebab besar adanya keutamaan ilmu asma wa sifat, wa syiddati hajatil ibad ilaihi, dan kita semua sangat butuh, lebih butuh daripada ilmu wudu, ilmu salat, ilmu tayamum, ilmu adzan, ilmu tawaf, ilmu sa'i. Kita semua butuh dengan ilmu itu. Dengan ilmu ini jauh lebih butuh lagi. Ya. Dan seandainya salah ilmu kita tentang salat, tentang saum, tentang wudu, masih belum keluar dari Islam. Tapi kita salah ilmu kita tentang asma wa sifat, bisa keluar dari Islam. Ketika kita meyakini bahwa Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya, apa enggak keluar dari Islam itu? Allah tidak membolak-balikkan hati manusia dengan kedua jarinya, apa enggak keluar dari Islam itu? Orang membantah ayat, membantah hadis, dan yang dibantah adalah tentang sifat Allah. Kalau yang dibantah itu tentang sifat Jibril, itu besar sekali dosanya. Yang dibantah tentang sifat Nabi, besar sekali dosanya. Apalagi ini tentang Allah. Misalnya ada orang yang mengatakan Rasulullah itu tidak tabligh, Rasulullah itu tidak fatonah, Rasulullah itu tidak semua wahyu disampaikan, ada yang disembunyikan. Apa enggak kufur itu? Apa enggak dosa besar? Itu yang kita tuduh Rasulullah. Ini menuduh Allah dengan sifat yang salah. Allah itu enggak punya tangan, padahal Allah katakan tanganku, tanganku, wajahku. Itu ya. Ya, itu saja.